Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Malam ini kita tergabung dalam PA IG Live Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Kita akan melihat bersama dan belajar bersama apa yang firman Tuhan hari ini kita pelajari. Selamat malam untuk Pendeta Chandra. Ya, Bapak-Ibu Saudara, kita akan memulai PA IG Live kita dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga sampai malam hari ini kami boleh ada semua karena anugerah dan pimpinan-Mu. Ya Tuhan, kami hendak belajar bersama dalam PAIG malam ini. Berkati setiap kami yang ikut join, Tuhan yang menolong dan memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh bertumbuh bersama di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, PAIG Live kita hari ini tanggal 28 Oktober tahun 2021, kita akan belajar dengan satu tema, yaitu iman dimulai di rumah. Iman dimulai di rumah. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini semua orang, bahkan di masa pandemi ini, semua orang, bahkan anak-anak dan para orang tua mencari bantuan atau informasi bagaimana ingin mendapatkan informasi itu. Kebanyakan dari setiap kita tentunya mencarinya di internet, ya. Bantuan atau informasi apa saja di dalam internet itu mudah untuk ditemukan saat ini. Kita bisa searching, baik itu di YouTube, baik itu di TikTok, baik itu ada berbagai macam artikel atau berita internet, baik yang live maupun artikel-artikel. Hari-hari ini banyak sekali orang mencari informasi seperti itu, atau bisa juga banyak orang mencari informasi bagaimana bisa menjadi sukses di masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudara, dalam mencari informasi tersebut, tentunya kita perlu berhati-hati. Karena tidak semua informasi yang kita dapatkan di internet itu sangat bermanfaat buat kita semua. Bahkan kita perlu kritis dalam mencari informasi atau menanggapi setiap informasi yang kita dapatkan di media online, di internet atau di internet. Dalam media online saat ini kita bisa menemukan, bahkan di gadget kita kalau ingin mencari informasi tentang masakan, kita bisa mendapatkannya dari YouTube channel tentang masakan. Ya, sekarang saat ini banyak sekali orang-orang yang menjadi YouTuber untuk memasak gitu ya, atau menginformasikan kembali bagaimana rasa atau kualitas dari suatu makanan gitu. Dan melalui internet kita juga bisa menemukan bagaimana informasi tentang perkembangan COVID saat ini. Meskipun di Jawa Timur sekarang ini sedang melandai ya perkembangan COVID-nya. Di internet kita juga bisa mendapatkan informasi
bukan hanya tentang gaya hidup, lifestyle, bagaimana cara atau model terbaru saat ini. Bahkan kita juga bisa menemukan dari internet tentang pengajaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di internet itu saat ini banyak sekali yang bisa kita peroleh, yang bisa kita dapatkan. Namun kita perlu kritis dalam mencari informasi. Atau ketika kita mendapatkan informasi, kita perlu melihat kembali apakah itu bermanfaat buat kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, dalam mencari informasi di internet, kita pun perlu menyadari bahwa perkembangan masa kini, teknologi saat ini di masa pandemi yang begitu melejit, bisa juga dipakai oleh iblis untuk membuat kita mendapatkan informasi atau mencari informasi yang tidak benar, mendapatkan informasi atau mencari informasi yang salah dari internet atau dari media online. Nah, dalam hal ini kita perlu mengkritisi informasi yang tidak benar. Itu bisa dipakai oleh si iblis untuk membuat kita, bisa jadi yang ketika kita ketagihan informasi-informasi yang selain itu untuk perkembangan spiritual kita perlu waspada akan hal ini. Bapak Ibu Saudara, kebohongan iblis saat ini, di zaman yang modern ini mungkin tidak sama di zaman para tokoh-tokoh Alkitab. Menyembah ilah-ilah lain. Tetapi dalam pengemasan media online yang bisa membuat kita jatuh dalam hal ini. Bapak Ibu Saudara, iblis akan melakukan apa saja yang ia bisa untuk mencegah Anda dan saya, kita semua anak-anak Tuhan, untuk tidak menemukan informasi atau tidak menemukan kebenaran yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup Anda dan keluarga Anda. Malam ini ketika kita belajar iman dimulai di rumah, tentunya di masa pandemi ini semua orang pun akan merasa betah di rumah. Kenapa? Karena media online saat ini begitu maju. Nah, kita perlu kritis dalam hal ini. Bapak Ibu Saudara, iblis suka menghancurkan keluarga karena ia tahu bahwa di dalam keluarga itu ada luka dan kekecewaan yang mendalam yang menyebabkan kehancuran, termasuk keluarga Kristen. Keluarga Kristen bisa jatuh dalam hal ini ketika kita sebagai anak-anak Tuhan lebih mementingkan informasi-informasi yang bukan hanya membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tetapi informasi-informasi yang kita dapatkan ketika kita ketagihan dan kita tidak memikirkan lagi, misalnya setiap minggu kita ada live streaming ibadah di YouTube, atau ketika kita tidak bisa datang ke gereja, apakah kita memikirkan untuk join untuk beribadah secara live streaming dari rumah, dari YouTube? Ataukah kita lebih suka mencari informasi yang lain selain kita beribadah? Bapak Ibu Saudara, iblis bisa memakai hal ini untuk membuat kita menjauh dari Tuhan. Untuk membuat kita menjauh dari komunitas gereja kita. Sehingga membuat kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bahkan Alkitab juga mengatakan ketika iblis berbohong, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran.
Sebab di dalam dia atau di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak Ibu Saudara, kita perlu sadari bahwa di zaman modern ini, iblis menggunakan media online atau informasi dan kemajuan teknologi ini. Iblis bisa menggunakannya untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Iblis bisa menggunakan media online yang kita gunakan untuk menjauh dari gereja atau komunitas gereja kita. Kita perlu menyadari, kita perlu mengetahui dan mengingat bahwa Tuhan ingin Anda dan saya, anak-anak kita, bagi kita yang sudah berkeluarga, atau kita yang sudah menjadi opa oma, cucu-cucu kita, dan generasi sesudah itu, hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup diberkati Tuhan, baik panjang umur, kesehatan, bahkan hidup takut akan Tuhan dalam generasi keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, dalam Ulangan 6 ayat pertama sampai kedua mengatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Bapak Ibu Saudara, dalam ulangan ini pun kita diingatkan bahwa kita harus hidup dalam penghormatan yang dalam di hadapan Tuhan, bahkan seumur hidup kita. Bersama siapa? Bersama keluarga kita, bersama anak-anak, menantu, dan cucu-cucu kita. Tuhan inginkan setiap kita untuk mentaati apa yang menjadi perintahnya. Tuhan ingin memberikan berkat itu kepada setiap kita. Tapi saudara, yang harus kita lakukan untuk menolong keluarga kita saat ini dalam kemajuan zaman yang modern ini adalah dengan memulai atau dengan mengajarkan Alkitab atau firman Tuhan setiap hari dalam keluarga kita. Iman dimulai di dalam rumah. Bapak Saudara, seorang penulis yang bernama Mark Holman yang menulis sebuah buku yang berjudul Faith Begins at Home. Iman dimulai di rumah. Mark Holman menjelaskan bagian ini bahwa ketika kita memulai mengajarkan terus tentang firman Tuhan setiap hari kepada anak kita, kepada cucu-cucu kita, menantu kita, atau anggota keluarga kita yang lain. Mark Holman mengatakan bagian ini merupakan perombakan di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa Mark Holman mengatakan begitu penting iman itu dimulai di dalam rumah? Bapak Ibu Saudara, Alkitab telah membantu banyak keluarga saat ini, bahkan selama bergenerasi, untuk tumbuh bersama di dalam Tuhan. Pertanyaannya buat setiap kita, apakah kita sebagai orang tua atau kita sebagai pemimpin di dalam keluarga, kita membiarkan Alkitab menolong diri kita sendiri atau menolong keluarga kita setiap hari dalam menjalani hidup? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini sangat penting sekali. Jika Bapak Ibu Saudara hanya mendengarkan firman Tuhan saja melalui ibadah hari Minggu, tentunya tidak cukup untuk bisa bertumbuh
di dalam Tuhan. Itu kita membiarkan bahwa seminggu penuh selain hari Minggu, kita tidak mendapatkan informasi tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan di gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, sampai saat ini pun setiap hari para tim hamba Tuhan masih terus mengirimkan renungan roti hidup untuk kita boleh sama-sama belajar. Baik itu para hamba Tuhan, aktivis gereja, baik itu guru sekolah minggu, para majelis, bahkan kita sebagai jemaat di gereja. Tuhan menginginkan kita untuk bersama-sama bertumbuh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak cukup ketika kita hanya mendengarkan firman Tuhan itu hanya di hari Minggu saja. Justru melalui PA kita malam ini dan PA-PA sebelumnya, tentunya terus kita diingatkan bahwa pentingnya kita terus belajar akan kebenaran firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, hanya melalui Alkitablah Tuhan akan menginspirasi kita, Tuhan akan memotivasi kita, dan Tuhan memperlengkapi Anda dan saya dan keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang penuh sukacita seperti yang Tuhan rencanakan. Tetapi kenyataannya bagaimana saat ini? Banyak sekali keluarga-keluarga Kristen yang belum memulai untuk terus menyampaikan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu setiap hari kepada anak-anak mereka, kepada suami atau istri mereka, menantu, bahkan anggota keluarga kita yang lain. Bapak Saudara, inilah kenyataan atau masalah yang dihadapi keluarga-keluarga Kristen masa kini. Seharusnya keluarga-keluarga Kristen saat ini memiliki komitmen yang setia kepada Tuhan. Namun yang terjadi saat ini adalah banyak keluarga Kristen pura-pura menjadi keluarga Kristen atau tidak sungguh-sungguh setia menjadi keluarga Kristen. Seperti yang saya tadi sudah sampaikan, kita menjadi keluarga Kristen hanya di hari Minggu saja. Tetapi tidak menjadi orang Kristen, tidak menjadi keluarga Kristen sepanjang sisa minggu kita. Bahayanya, kita tidak menyadari akan hal ini. Bapak Ibu Saudara, Yosua dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini atau Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini adalah satu janji yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, sekaligus mengingatkan kita dan meneguhkan kita bahwasanya kita itu sebagai manusia, kita itu sebagai ciptaan, kita itu sebagai anak-anak Tuhan yang lemah dan terbatas. Kita membutuhkan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Dan hanya Tuhan yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan kita, termasuk masa depan anak-anak kita, termasuk masa depan keluarga kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kepandaian kita. Kita juga tidak bisa mengandalkan kemampuan kita di dunia ini. Kita juga tidak bisa mengandalkan harta benda kita. Dan kita juga tidak bisa mengandalkan informasi-informasi yang ada di internet untuk melangkah ke depan. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Apa yang media katakan tidak semuanya menyampaikan kebenaran. Bahkan iblis bisa memakainya untuk membuat kita menjadi jauh dan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 jelas sekali mengingatkan kita bahwa Tuhan menginginkan setiap kita untuk mengandalkan Dia.
Karena hanya Dia yang tahu rancangan-rancangan ke depan. Dan tentunya yang harus kita percaya adalah rancangan damai sejahtera itu selalu diberikan oleh Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Coba perhatikan baik-baik. Untuk memberikan kepadamu, kepada Bapak Ibu Saudara, dan keluarga Bapak Ibu Saudara, masa depan atau hari depan yang penuh harapan. Amin. Tapi saudara, ini adalah janji yang indah loh. Ini adalah janji yang meneguhkan setiap kita. Bahwa ketika dunia ini tidak ada kepastian, dunia ini tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Tidak bisa memberikan sukacita yang sejati. Bahkan mungkin pekerjaan kita, pelayanan kita, yang sepertinya kita melayani Tuhan, tapi kita masih sepertinya suam-suam kuku. Terkadang mau pelayanan, terkadang nggak mau pelayanan. Dengan alasan apapun. Tapi saudara, itu juga bisa digunakan oleh si iblis. Untuk membuat kita tidak melihat akan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tapi saudara yang terkasih, bagi kita sebagai anak Tuhan, ini adalah janji yang baik. Tuhan ingin keluarga kita berkembang. Dan Tuhan ingin memberi kita harapan dan masa depan yang aman. Tentunya ketika kita berjalan bersama Tuhan. Bapak saudara, ini adalah pilihan terpenting yang harus kita buat. Tidak ada tawar-menawar. Kalau kita menginginkan hari depan yang penuh pengharapan, hari depan yang indah, hari depan yang damai sejahtera, itu hanya bisa kita lakukan dan bisa berjalan hanya bersama dengan Tuhan. Bapak saudara, Tuhan ingin memberkati Anda dan saya. Tuhan ingin memberkati keluarga Anda dan keluarga saya. Namun, Anda dan keluarga harus memilih mengikuti Tuhan dengan setia dan harus ada komitmen. Saya mengutip perkataan Pendeta Chandra. Ketika kita mengikut Tuhan, jangan hanya mau berkat-Nya saja. Tetapi kita juga harus mau melakukan perintah Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan, jangan hanya mau berkat-Nya saja. Tetapi kita harus mau melakukan perintah Tuhan. Ibu saudara, ketika kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita, ketika kita tidak sungguh-sungguh percaya seperti yang di dalam Yeremia 29 ayat 11 katakan, kita tidak sungguh-sungguh hidup berjalan bersama dengan Tuhan, maka apa yang kita dapatkan Bapak Ibu Saudara? Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, ketika kita tidak setia kepada Tuhan, maka yang terjadi dalam keluarga kita adalah masalah dan kekacauan yang terus-menerus yang membuat kita merasa bahwa itu tidak ada solusinya. Membuat kita merasa bahwa putus asa. Iblis bisa mempergunakan itu membuat kita atau membuat iman kita lemah. Membuat rasa takut dan khawatir kita itu semakin menjadi-jadi setiap hari. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, maka seperti yang Yeremia 29 ayat 11 tadi katakan, Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang tidak mudah menjadi keluarga Kristen di masa kini ya. Tidak mudah menjadi keluarga Kristen di zaman modern ini. Lose VV itu kan cuma teori. Tetapi dalam menjalani hal zaman ini nggak mudah loh lose. Kita semua bisa Bapak Ibu Saudara berhasil. Kita semua bisa melakukannya ketika ada komitmen dan kesetiaan. Karena apa yang dikehendaki Tuhan itu adalah yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita semua bisa berhasil dengan pertolongan Tuhan. Kita semua bisa berhasil karena rencana dan tujuan Tuhan itu selalu baik
bagi setiap kita anak-anaknya. Rencana Tuhan dan tujuan Tuhan selalu baik bagi semua keluarga anak-anak Tuhan. Tidak masalah bagaimana bentuk keluarga itu atau jumlah anggota keluarganya. Tapi ketika kita memiliki kesetiaan dan komitmen mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab dalam keluarga kita, kita akan menemukan kebahagiaan dan damai sejahtera. Iman dimulai di dalam rumah. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi marilah kita mulai melakukan perjalanan kita dengan mengizinkan Tuhan membentuk dan menjadikan kita sebagai keluarga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi perjalanan itu, perjalanan iman itu dimulai di dalam rumah kita, dimulai di dalam keluarga kita. Dengan apa? Dengan hidup setia dan memiliki komitmen sungguh-sungguh mengajarkan firman Tuhan di dalam keluarga kita. Amin. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kita sama-sama bertumbuh di dalam mengenal firman Tuhan, mengenal siapa Tuhan kita. Bukan hanya kita sebagai orang tua, tetapi anak-anak kita. Bahkan mungkin jika kita opa oma, kita sudah memasuki usia ini, kita pun menginginkan bahwa anak cucu dan menantu kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan di dalam hidup mereka. Bahkan tidak ada celah sedikit pun iblis untuk membuat keluarga kita kacau. Bapak Saudara, ingatlah terus akan firman Tuhan ini. Ingatlah terus akan kebenaran ini. Bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kepandaian kita. Kita tidak bisa mengandalkan pekerjaan kita di dunia ini. Kita tidak bisa mengandalkan keahlian kita di dunia ini. Kita tidak bisa mengandalkan apapun yang ada di dunia ini. Hanya bersama dengan Tuhan, kita bisa mendapatkan masa depan yang penuh pengharapan. Saya bersukacita ketika kita boleh sama-sama bertumbuh untuk mengenal firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Bapak Ibu Saudara bisa menyampaikan pertanyaan di kolom yang ada tanda tanya. Saya akan mencoba untuk menjawabnya. Mungkin lebih baik kita berdoa dulu, ya. Nanti setelah itu kita akan berdiskusi bersama. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, jika malam hari ini Tuhan menggerakkan hatimu dan menyadarkan engkau bahwa mungkin selama ini engkau melupakan proses ini. Engkau sering tidak melakukan proses dengan mengajarkan firman Tuhan dengan setia dan penuh komitmen dalam keluargamu. Biarlah malam ini Tuhan mengubahkan hidup kita menjadi pribadi yang semakin setia dan terus belajar untuk berkomitmen mengajarkan kebenaran firman Tuhan di dalam keluarga kita. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah tersampaikan boleh menjadi berkat, bahkan firman itu boleh tertanam, dan firman itu boleh bertumbuh di dalam hidup kami. Bapa, jangan biarkan si iblis mencuri firman itu di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Mencuri firman itu di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang lemah dan terbatas. Dan kami membutuhkan pimpinan Tuhan. Dan biarlah malam hari ini, ketika kami belajar bersama di PAIG ini, kami boleh disadarkan, kami boleh diingatkan, dan kami boleh memiliki komitmen kembali untuk memulai
mengajarkan dan terus mengajarkan firman itu di dalam keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana? Apakah ada pertanyaan yang hendak disampaikan dari PA kita malam hari ini? Saya berikan kesempatan ya. Oke, masih belum ada. Apakah ada yang mau bertanya? Saya tunggu. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Oke, karena belum ada yang mau bertanya, Bapak Ibu Saudara, maka PA IG Live Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya malam ini kita akhiri, dan baiklah mari kita bersama-sama belajar untuk bertumbuh bersama dengan keluarga tercinta kita untuk semakin mencintai Tuhan dalam hidup kita. Sampai jumpa di PA IG Live berikutnya bersama dengan Pendeta Chandra. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat malam.